Sejumlah fakta aneh terkuak di balik kenekatan Siti Elina menodongkan pistol ke arah Pas Pampres Jokowi Selasa 25 Oktober 2022. Motif aksi perempuan berumur 24 tahun ini akhirnya berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian. Densus 88 anti teror menegaskan kalau Siti terhubung dengan kelompok teroris. Motifnya pun terkuak kalau ternyata ia ingin menyampaikan pesan kepada Jokowi yang isinya menegaskan bahwa Indonesia seharusnya berdasarkan syarat Islam, bukan Pancasila. Berikut adalah sejumlah fakta aneh yang kami rangkum terkait aksi Siti mencoba menerobos istana. Pertama, ingin menyampaikan pesan ke Jokowi. Perempuan asal Jakarta Utara ini ternyata mencoba menerobos Istana Merdeka karena ingin menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo. Ia ingin menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan kesalahan. Indonesia ini salah karena dasarnya bukan Islam, tapi ideologinya Pancasila. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Hengki melanjutkan, dari hasil pemeriksaan, Siti Elina diketahui sudah 3 kali bolak-balik ke Istana Negara. Namun pada aksinya kemarin, Siti Elina tertangkap aparat saat mencoba menerobos istana. Kedua, terinspirasi oleh mimpi. Fakta aneh sekaligus mengejutkan juga disampaikan Kepala Bagian Operasi Densus 88 Anti Teror Kombes Aswin Siregar. Aswin mengungkapkan keterangan yang disampaikan Siti Elina yang dinilai tidak logis. Menurut Aswin, Siti Elina mengaku mendapatkan wangsit sebelum melakukan tindakan tersebut. Keterangan yang diberi yang bersangkutan seperti mendapatkan mimpi-mimpi atau wangsit, ujar Aswin. Aswin menjelaskan, Siti Elina mengaku mendapatkan arahan untuk menegakkan ajaran yang dianggap benar menurut agamanya, berdasarkan keyakinannya. Hal itulah yang memotivasi Siti untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan apa yang menurutnya benar. Ketiga, diduga kuat terhubung dengan Negara Islam Indonesia dan HTI. Densus 88 menduga kuat Siti bagian dari kelompok teroris tertentu di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari aksi Siti merangsek ke Ring 1 Istana Jokowi. Meski jaringan teroris di belakang Siti belum diketahui, Siti sudah dipastikan terhubung dengan organisasi yang dilarang oleh pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Negara Islam Indonesia atau NII. Hubungan itu diketahui dari akun media sosialnya. Dari hasil penelusuran atas media sosialnya itu pula, Siti yang berdomisili di Koja, Jakarta Utara juga diketahui memiliki suami seorang anggota NII cabang Jakarta Utara berinisial BU. Atas hasil pemeriksaan ini, Densus 88 memastikan akan menangani perkara ini dengan konstruksi pidana terorisme. Keempat, curi pistol pamannya yang anggota TNI. Siti Elina diduga mendapatkan senjata api yang diambil diam-diam dari pamannya. Adapun paman Siti memiliki pistol itu karena berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Hal itu diungkapkan Nurjana, Ketua RT tempat pelaku tinggal di Bilangan Koja, Jakarta Utara. Menurut Nurjana, pamannya yang merupakan anggota TNI itu kaget lantaran pistolnya tiba-tiba hilang. Berdasarkan informasi yang didapatkan Nurjana, sang paman dan saudaranya yang lain tak mengetahui bahwa senjata api jenis FN itu diambil oleh Siti. Adapun pistol yang dicuri Siti disebut sudah lama tak digunakan. Akibatnya pistolnya digunakan oleh keponakan. Sang paman itu pun sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Ketua RT juga mengaku tidak tahu pasti apakah saat ini paman Siti masih aktif atau sudah pensiun sebagai anggota TNI. Kelima, pistol terpisah dengan magasin saat ditodong. Senjata api jenis VN yang dipakai Siti saat mencoba menerobos istana ternyata terpisah dari magasin.
Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia menjelaskan, kondisi senjata Siti saat ditodongkan ke arah Pas Pampres terpisah antara pistol dan magasin. Di dalam magasin yang terpisah itu, kata Hengki, terdapat selongsong peluru tanpa proyektil yang sudah terpasang. Hengki menyebut bahwa penyidik telah menyerahkan senjata api beserta magasin tersebut kepada tim laboratorium forensik. Hal itu untuk memastikan apakah senjata api jenis VN yang diamankan dari tangan Siti masih berfungsi atau tidak. Selain itu, warga setempat berinisial M mengaku terkejut mendengar kabar bahwa tetangga di dekat rumahnya ditangkap usai menodong pistol ke arah Pas Pampres. Padahal menurutnya, Siti tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan selama tinggal di sana. Hanya berjarak sekitar 3 meter dari kediaman Siti, M berkata bahwa terduga pelaku terkadang menyapa, tetapi jarang untuk ngobrol. Ia lebih banyak bercengkrama dengan salah seorang tetangga yang tak jauh dari lokasi rumahnya. Itulah 5 kejanggalan yang terjadi dalam kasus Siti Elina. Meski tidak menimbulkan korban nyawa dan kerusakan, namun yang jelas Siti juga ingin menyampaikan pesan bahwa kapan dan di mana saja aksi terorisme bisa terjadi. Karena itu aparat keamanan harus siaga setiap saat agar mampu mendeteksi aksi teroris sebelum aksi itu menimbulkan kerugian. Dari pemeriksaan sementara dan dari hasil analisis di Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun ex-HTI maupun akun dari NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan 2 orang lainnya, yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, di mana BU dengan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada Negara Islam Indonesia. Sehingga kemudian hasil koordinasi kita menyimpulkan bahwa penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, mulai dari kemarin kita sudah terus berdampingan dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk terus mendalami kasus ini.